Hey, selamat datang di Filosofi Rasa. Melihat rasa melalui suara. Hey, halo semuanya, buat kalian yang lagi dengerin suara gua, Muhammad Rifai. Selamat datang di Filosofi Rasa. Melihat rasa melalui suara. Oke. Sebelumnya ada sedikit cerita nih. Di Filosofi Rasa ini yang ngisi suara itu sebenarnya kan berdua, gua sama Rahman Nuradi. Tapi karena kondisi, karena kita dituntut oleh kesibukan masing-masing, jadi kita sepakat buat ngisi suara per episode nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya kan kalau misalnya episode kali ini teman-teman semua gua dulu yang nemenin. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kali ya? Oke. Kabar baiknya buat episode selanjutnya Rahman Nuradi yang bakal nemenin teman-teman semua dengan topik dia, dengan versi dia. Gue juga penasaran sih apa sih yang bakalan dia angkat sebagai topiknya gitu. Jadi kita tungguin aja ya kan. Dan kabar baiknya lagi nih, untuk kedepannya gue dan Rahman Nuradi bakal ngajak collab bareng teman-teman pendengar semuanya nih buat bersuara di Filosofi Rasa pastinya ya kan. Gue mungkin gak bakal lama-lama. Jadi hari ini gue bakal ngangkat topik apa tadi ya? LDR, hubungan jarak jauh. So buat kalian yang pejuang-pejuang LDR, ini kalian harus dengerin nih ya. Jadi jangan kemana-mana. Cari posisi kalian dulu yang menurut kalian pas atau yang ternyaman lah, dan tetap dengerin terus sampai habis ya. Karena gue di sini mau ngajak kalian untuk menjelajahi sebuah rasa nih. Sempat ada beberapa yang nanyain ke gue, kalau misalnya lu tiba-tiba harus ngejalani LDR, gimana? Lu siap nggak? Pertanyaannya siap atau enggak? Sedangkan LDR ini menurut gue bukan pilihan ya, lebih karena kita terpaksa harus ngelakuinnya gitu. Kondisi yang memaksakan kita untuk harusnya ngejalani hubungan jarak jauh. Ya karena mungkin kita udah sayang sama seseorang, tapi ternyata orang tersebut harus pergi melakukan aktivitas lain yang ternyata jauh dari lokasi kita sekarang gitu. Bisa aja dia ngelanjutin kuliah ke tempat yang beda di luar kota, atau dia ternyata dapat pekerjaan yang lebih bonafit, tapi harus pergi ke keluar kota gitu. Dan akhirnya kita mau gak mau harus ngejalani hubungan jarak jauh. Oh ya, dan gue belum pernah dengerin secara langsung ada yang ngomong sumpamanya gitu kan, gue pengen punya pacar tapi LDR nih. Gue belum pernah sih dengerin ada orang yang ngomong kayak gitu. Gak pernah dengerin secara langsungnya di telinga gue gitu. Mungkin ada, tapi tipe orang kayak gitu tuh malah kayaknya gak serius gitu. Maksudnya dia cuma pengen punya teman chattingan doang gitu ya. Tapi menurut gue misalnya dia pengen punya pasangan yang benar-benar ngejalani hubungan, harusnya sih dia berharap untuk tidak LDR-an gitu. Karena menurut gue LDR ya memberikan banyak sekali masalah dalam hidup kita. Ngejalani hubungan jadi makin berat. Karena emang maksudnya paling enak ya ketemu tiap hari sama pacar, udah pasti ya kan. Maksudnya nggak tiap hari juga sih, lebih ke kita bisa berdekatan sama dia. Jadi kalau ada apa-apa deket aja pokoknya. Jarak terkesan memberikan halangan yang lebih banyak gitu untuk menjalani sebuah hubungan. Deal ya kita sepakat ya. Apalagi untuk orang yang istilah bahasanya tuh bahasa kasihnya lah. Bahasa kasihnya itu physical touch gitu. Tinggi banget bahasa gue ya. Maksudnya harus deket, harus ketemu sama orangnya, ada kontak fisik untuk ngerasa disayang. Pas ngejalani LDR, waduh berat banget sih pasti. Berat banget karena bahasa kasihnya dia nggak terpenuhi gitu sama pasangannya. Ya menurut gua akhirnya itulah kenapa LDR itu tingkat keberhasilannya sedikit. Ya mungkin karena permasalahan-permasalahan yang di awal tadi mungkin ya kan. Terus kalau bilangnya gitu seolah-olah LDR itu hampir mustahil dong dilakuin. Gua nggak
tahu seberapa persen keberhasilannya, tapi menurut gue LDR cuma bakal berhasil untuk orang-orang yang berkelas. Untuk orang-orang yang ngerti kalau hubungan itu tuh cuma bukan soal kontak fisik gitu. Bukan cuma soal ketemu, bukan cuma soal bareng-bareng setiap hari, tapi juga soal kepada siapa hati kita ini mau menetap gitu. Maksudnya meskipun rumahnya lagi berjauhan, kalau misalnya kita adalah tipe orang yang berkelas, kita tahu kemana kita harus pulang. Meskipun sementara ini harus pergi jauh dari rumah, kita bakal tetap berbahagia untuk menghabiskan waktu di luar itu sambil ngangenin rumah, dan akhirnya nanti kalau misalnya aktivitas di luar kota itu udah selesai, kita bisa dengan bahagia juga balik lagi ke rumah gitu. Cuma bisa dilakukan oleh orang berkelas. Maksudnya karena ini hanya bisa berhasil kalau kita punya pengalaman cukup soal cinta. Atau mungkin kita jadi orang yang tiap hari berusaha mengerti apa yang harus dilakuin gitu, dan belajar terus gimana ngadepin masalah-masalah yang ada di LDR gitu, di hubungan jarak jauh. Jadi kita terbebaskan dari mitos-mitos yang menurut gua kebanyakan cuma hadir di otak karena overthinking kita doang gitu. Karena kita tidak mengisi otak kita dengan pelajaran-pelajaran baru dengan berkaitan dengan hubungan jarak jauh. Jadi kita nggak tahu jawabannya. Padahal zaman sekarang menurut gue dapat informasi udah banyak banget medianya gitu. Dan gue sangat senang banget nih. Gue senang banget buat sama kalian yang mau ngabisin waktu, bukan ngabisin waktu sih. Meluangkan waktu sebentar lah gitu buat dengerin suara gua, karena itu bukti kalian tipe orang yang mau belajar sesuatu yang baru meskipun dengan cara yang berbeda. Dengan kalian mendengarkan gua ngerasa kayak sangat-sangat terapresiasi deh gitu, karena kalian mau mendengarkan sesuatu dari orang yang bukan siapa-siapa gitu. And anyway, LDR itu butuh itu gitu. Sangat butuh itu. Kita harus jadi orang yang memperkaya diri tiap hari, karena tantangannya lebih berat dari ngejalani hubungannya seperti biasa. Kita harus tahu cara membahagiakan dia tanpa ketemu. Kita harus tahu gimana memenuhi rasa kangen untuk ketemu, tapi nggak bisa gitu ya kan. Kita harus belajar untuk mengikhlaskan dia ada di kota orang, atau mungkin di tempat yang jauh dari kita, pokoknya melakukan apa yang dia pengen lakukan sesuai dengan cita-citanya, dan menahan rasa egois kita untuk bisa terus deket sama dia. Itu butuh perjuangan yang gila banget sih. Makanya menurut gua orang-orang yang cocok menjalani hubungan jarak jauh adalah mereka yang percaya bahwa cinta gak bakalan bisa sebegitu mudahnya dihapuskan cuma gara-gara jarak yang memisahkan gitu. Kenapa? Karena kalau gue pribadi, gue percaya bahwa jarak itu gak selamanya buruk buat hubungan gitu. Contohnya, gue percaya jarak adalah cara mengetahui seberapa jauhnya cinta kita dapat terbawa. Maksudnya dengan membebaskan dia untuk mengerjakan apa yang jadi cita-citanya, aktivitas di luar kota, itu sekaligus mengetahui sebenarnya rasa dia tuh untuk kita tuh besar atau enggak gitu. Apakah misalnya dipisahkan jarak, rasa dari kita tuh tetap terbawa di dia atau enggak gitu. Karena ini berhubungan dengan pengekangan. Misalnya kalau kita egois, dia harus deket sama kita selamanya gitu ya. Kita nggak pernah tahu apakah kalau kita nggak ada di deket dia bakal tetap setia atau enggak gitu. Makanya LDR bisa ngebantu kita untuk ngelihat apakah orang yang sedang ngejalani hubungan sama kita tuh bakalan tetap setia nggak meskipun kita nggak ada di deket dia. Jadi kalau misalnya berhasil, lu berkelas banget sumpah. Jadi LDR juga buat gua nggak selamanya buruk, meskipun banyak buruknya ya.
Maksudnya banyak hal-hal beratnya gitu. Tapi gak selamanya juga sih. Itu bikin lu harus ngerasa, wah gue gak bisa LDRan nih, mending udahan aja gitu. Karena ini semua tergantung dengan point of view kita gitu. Kalau kita pengen positif ngelihat hubungan jarak jauh, kita pasti bisa ngelihat gimana membuat kita bisa merasakan jatuh cinta untuk pertama kali, berkali-kali pada orang yang sama. Lu bayangin 1 tahun gak ketemu. Begitu ketemu lagi, lu bakal ngerasain jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada seseorang. Melihat dia dan itu lu rasain untuk orang yang sama gitu. Itu cuma bisa dirasain sama orang-orang yang ngejalani LDR. Dan gak cuma itu, kalau lu masih pengen positif sama LDR, lu bisa mulai dengan merasa bahwa emang lu ngejalani hubungan yang lebih berat. Tapi bukan berarti orang lain yang ngejalani hubungannya tiap hari ketemu gak memiliki penderitaannya juga gitu. Ingat, jatuh cinta kepada siapa kita bersedia patah hati. Karena semua untuk ngedapatin kebahagiaan itu pasti bakal ngelewatin penderitaan kita masing-masing gitu. Yang menurut gua tinggal kita pilih aja kita mau menderita cara apa gitu. Kalau kita memilih untuk menjalani hubungan jarak jauh, ya kita bakal dipisahkan oleh jarak yang jauh. Tapi kita juga bisa dibahagiakan dengan ngejalani hubungan dengan orang yang kita sayang juga. Orang-orang yang ada di tempat yang sama, ngejalani hubungannya layaknya pacaran normal lah. Mereka juga memilih penderitaan mereka dengan harus setiap hari ketemu sama pasangannya, melayani mereka, memberikan hal-hal yang baik setiap harinya, bakal lelah, dibikin capek dengan kegiatan mereka sehari-hari. Karena di tempat yang sama atau mungkin memiliki intensitas berantem yang lebih, permasalahannya lebih sering muncul. Mereka juga punya penderitaannya masing-masing. Jadi kalau lu lagi ngejalani LDR, menurut gue cara paling baik untuk ngejalaninya adalah dengan berhenti membandingkan hubungan lu dengan hubungan orang lain. Karena kita semua punya penderitaannya masing-masing. Terakhir buat gua, kalau lu lagi ngejalani hubungan jarak jauh atau LDR, yang bisa bikin lu bertahan adalah dengan meyakini bahwa raganya jauh tapi hatinya dekat lebih baik daripada raganya dekat tapi hatinya jauh. Dan oke, terima kasih buat kalian yang udah dengerin gua malam ini. Malam minggu ya. Semoga malam minggu kalian baik-baik aja. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya dengan topik pembahasan yang baru. Oh iya, gua mau ngingetin sekali lagi, buat part selanjutnya atau episode selanjutnya, Rama Nuradi yang bakal nemenin malam minggu kalian semuanya nih. Tetap pantengin aja terus ya. So, gua pamit, selamat tidur. Salam.